siang Bu Lina. Siang ini kita mau melaksanakan praktek coaching ya Pak ya? Ya, betul. Sudah siap? Insya Allah siap, pasti. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya nilai terkait dengan praktek coaching yang akan Bapak lakukan. Yang pertama mungkin nanti bagaimana Bapak dalam penyampaian Bapak dalam melaksanakan coaching. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, setahu saya untuk kompetensi coaching yang biasanya kita kembangkan kan ada presence, mindfulness, sama pertanyaan yang betul ya. Kalau saya sendiri sih pribadi sih pengennya itu ingin mengembangkan ketiganya. Tetapi untuk hari ini saya pengen fokusnya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya dari pertanyaan itu tadi yang bisa menggali permasalahan-permasalahan lebih dalam yang dialami oleh coaching dari teman saya tadi. Lalu untuk berikutnya yang saya tanyakan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Oke. Tadi ya Bu ya, kalau dari saya sih yang pertanyaan pemantik tadi, karena itu tadi alasannya sudah saya sebutkan. Kalau pertanyaan pemantik itu hal itulah yang biasanya bisa memunculkan permasalahan atau kegelisahan lebih dalam yang dialami oleh teman saya atau rekan sejawat saya. Jadi harapan saya setelah saya mengetahui, oh ternyata permasalahannya seperti ini, saya bisa mengarahkan teman saya untuk membantu menemukan solusi yang dia inginkan. Terakhir Pak, kira-kira bagaimana indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Untuk harapan saya berharap kalau rekan saya bisa menemukan solusi seperti yang dia inginkan. Dan saya di sini itu sebagai support ya Bu ya, supaya saya memberikan keyakinan pada dia supaya kalau yang kamu temukan solusimu itu solusi yang sudah bagus loh. Jadi supaya dia lebih mantap lagi untuk melaksanakan solusi yang dia inginkan tadi. Oke, siap, bagus sekali Pak Bio. Semoga nanti apa yang Bapak harapkan tadi bisa terjadi semua ya Pak, dan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Pak Rosidi sebagai coach sudah siap? Insya Allah siap. Siap Pak. Oke, selamat siang teman saya Mr. Rozikin. Selamat siang Mr. Kio. Nah, hari ini Mr. Rozikin atau Pak Rozikin kan tadi sempat ngobrol ke saya, pengen datang, pengen ngobrol masalah sesuatu atau minta waktu saya ya. Nah, kebetulan hari ini saya juga sedang senggang ya kan, menjelang Jumatan juga ya kan, kita jadi santai-santai gitu. Untuk hari ini Pak Rozikin mau bicara tentang apa ya? Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sebenarnya kemarin itu saya sudah mencari Pak Kio ya. Saya ingin ngobrol terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Tapi alhamdulillah baru sekarang ini bisa ketemu Pak Kio sehingga kita bisa ngobrol bareng. Ini Pak Kio, saya ada permasalahan terkait dengan siswa saya. Sebagai guru BK, kadang saya melihat anak-anak itu mudah banget untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kalau sekolah kita ini kan sebenarnya sekolah kegiatan, bagaimana anak-anak itu bisa menjaga kebersihan, terus tidak menggunakan botol plastik. Gitu. Jadi yang ini yang saya ingin curhatkan ke Pak Kio hari ini. Jadi ini ada sedikit permasalahan dan kebersihan tadi ya di sekolah panjenengan. Ya betul Pak. Kalau boleh tahu sih tujuan panjenengan datang ke sini berbicara dengan saya, harapannya seperti apa setelah panjenengan berbicara pada saya? Harapannya saya bisa menemukan solusi dari percakapan hari ini, dan anak-anak itu bisa memahami arti dari kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan bersih, gitu Pak. Oke, jadi supaya anak-anak lebih sadar ya, benar ya. Jadi nggak buang sampah sembarangan, apalagi di sekolah Juliata ya, tempatnya datang. Oke, menurut Mr. Rozikin atau Pak Rozikin, kondisi ideal dari permasalahan Pak Rozikin itu harusnya seperti apa sih Bu? Kondisi idealnya kayak gimana sih yang ingin panjenengan harapkan? Yang saya harapkan anak-anak itu mampu menjaga kebersihan sesuai dengan program sekolah kami ada kegiatan.
dan anak-anak mampu memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Dan selain itu kan juga anak-anak bagaimana bisa menjadi tutor bagi yang lain. Ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, mereka saling mengingatkan gitu Pak gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka saling bahu-membahu, program yang sudah kita canangkan sebagai sebuah kegiatan itu kan bisa tercapai gitu. Nah, untuk saat ini menurut Pak Rozikin, untuk rating level masalah tentang urgensi kebersihan siswa ya, itu seperti apa ya, level 1 sampai 10 mereka levelnya untuk tingkat kesadarannya itu level berapa? Tingkat kesadarannya mungkin di level 7 ya Pak gitu. Sebenarnya permasalahannya gini Pak, setiap tahun itu kan ada pergantian siswa. Jadi edukasi ke siswa itu akhirnya kan jadi harus berkesinambungan gitu. Jadi kalau kelas 7, 8, 9 nanti kelas 8 udah lulus, berarti kita baru mengedukasi anak kelas 7 bagaimana mampu menjaga kebersihan sekolah gitu lah. Itu yang menjadikan di level 7 itu anak-anak masih belum memiliki kesadaran belum untuk membuang sampah sembarangan, bahwa membuang sampah. Kalau dari Pak Rozikin sendiri, menurut Pak Rozikin kira-kira Pak Rozikin mau ngapain supaya rating yang 7 tadi ya kan, mungkin naik ke rating 8, 9 atau 10 atau lebih yang ingin Pak Rozikin capai tadi ya. Pak Rozikin langkah-langkahnya caranya gimana? Ya saya lakukan ini Pak, saya membuat edukasi dari flyer. Jadi dengan flyer itu kan pasti anak-anak itu setiap hari makan HP. Dengan kita membuat flyer, pasti semua anak akan membaca pesan yang ingin kita sampaikan terkait dengan menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, yang kedua kita menyiapkan tong sampah, gitu. Tong sampah di masing-masing kelas, ada tong kecil, ada tong besar. Jadi kalau di kelas itu kan kita berikan tong sampah kecil, gitu. Tapi kalau di tempat umum kita berikan tong sampah yang lebih besar, gitu. Dan yang ketiga yang saya lakukan yaitu memberikan edukasi ke kelas-kelas, memberikan bimbingan klasikal ke anak-anak pentingnya kita menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, kebersihan diri, gitu, membuang sampah pada tempatnya, gitu. Dan kita mengedukasi ke anak-anak terkait dengan cara membuang sampah yang baik dan benar. Contohnya kalau warna kuning ini untuk tempat sampah apa, warna hijau untuk apa, warna merah untuk apa, sehingga anak-anak ini tidak sembarangan gitu. Karena kalau sampah organik itu kan kita bisa kelola untuk menjadi pupuk gitu. Tapi kalau sampah kertas kita bisa kelola untuk untuk mendapatkan cuan-cuan gitu Pak. Nah, tapi kalau sama plastik kan beda lagi. Jadi harapannya anak-anak itu teredukasi cara membuang sampah dengan baik. Gitu. Kira-kira dari 3 solusi tadi ada lagi nggak solusi yang lain? Mungkin Saya panjenengan pengen, ternyata ada lagi, nggak apa-apa, ceritakan aja. ya, yang saya inginkan itu saya punya rencana mendatangkan petugas DLH Pak. Ya, mendatangkan mendatangkan petugas DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tujuan saya bagaimana petugas tadi dari DLH memberikan pemahaman ke anak-anak ya terkait cara mengelola sampah dengan baik, sehingga sampah itu bisa bermanfaat untuk sekolah kita, dan sampah itu juga bisa menghasilkan cuan gitu Pak, gitu. Dari edukasi dari daerah, harapannya bisa memberikan pemahaman ke siswa-siswa dan anak-anak sehingga tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mantap. Berarti solusi tambahnya mendatangkan DLH gitu ya. Berarti dari sini yang tadi saya tangkap ada 4 solusi ya Pak ya. Flyer, terus apa lagi tadi? Bimbingan klasikal, ya. Terus memberikan menyediakan tempat sampah dan DLH. ya. Nah,
kalau menurut Pak Rozikin dari keempat tadi yang bisa dilaksanakan yang paling dekat hingga sampai pelaksanaan yang terakhir, ya kan dari empat tadi, itu yang mana dulu kira-kira? Yang diutamakan, terus yang terakhir yang mana? Yang paling mudah dilaksanakan sementara ini yaitu membuat flyer, Pak. Itu kenapa? Karena flyer itu sangat informasi itu gampang langsung diterima sama siswa. Gitu, meskipun siswa itu ada di rumah, pesan itu tersampaikan. Yang pertama, yang kedua, saya harus masuk kelas untuk memberikan edukasi ke anak-anak melalui bimbingan klasikal. Gitu. Jadi masuk dari kelas 1 ke kelas yang lain sesuai dengan jam, sehingga anak-anak itu langsung mendengarkan, gitu, terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Gitu. Berarti yang terakhir yang di LH. Yang terakhir. Nah, untuk yang flyer nih, Pak Rozikin, untuk yang flyer kapan kira-kira rencana mau diterapkan? Untuk yang flyer ini sebenarnya setiap minggu itu kan kita buat flyer, Pak. Gitu. Tapi untuk yang yang terkait dengan kebersihan, insya Allah dalam minggu ini saya akan desain dan memberikan keset ke wali kelas supaya wali kelas meneruskan ke anak-anaknya. Jadi langkah-langkahnya panjenengan yang desain ya, atau panjenengan membutuhkan dukungan dari pihak yang lainnya mungkin? Kalau dukungan pasti ya, Pak. Jadi menurut saya karena ini sekolah adiwiyata ya, pasti dukungan pertama ini dari kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah ini kan pemangku kebijakan. Gitu. Jadi kepala sekolah juga kita harapkan memberikan dukungan sepenuhnya dengan cara seperti apa, dengan cara mengumpulkan anak-anak, memberikan pemahaman ke anak-anak terkait dengan program adiwiyata. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan dari masing-masing wali kelas. Wali kelas sangat punya peran penting untuk membimbing dan mendampingi anak-anak supaya anak-anak ini selalu mendapatkan pembinaan setiap hari. Kita pagi itu kan ada morning class, Pak. Nah, morning class itu kan waktunya wali kelas. Ya, wali kelas itu bagaimana memberikan mengingatkan anak-anaknya terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga dan membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Selain itu kan juga kita butuh dukungan dari rekan sejawat. Gitu. Jadi kita untuk mewujudkan sekolah adiwiyata itu kan kita nggak bisa bergerak sendiri, Pak. Kita butuh kerjasama dari warga sekolah untuk bersama-sama membangun dan menciptakan itu mana sekolah itu sekolah yang asri, gitu, yang bersih, nyaman untuk dipakai dalam pembelajaran. Jadi yang saya tangkap tadi panjenengan meminta dukungan ini ya, dukungan dari pihak sekolah ya kan, dari rekan sejawat pastinya. Nah, tadi kan ada solusi tentang ini Mas Rozikin ya, tentang tong sampah. Nah, itu ya tong sampah yang berwarna-warni ya. Itu kan menarik perhatian siswa ya. Nah, untuk yang program ketiga itu langkah-langkah apa yang mau panjenengan terapkan? Jadi supaya yang solusi ketiga tadi tercapai. Nah, ini penting nih, Pak. Jadi terkait dengan tong sampah ya, Pak. Sebenarnya kita ini menuju siswa, jadi masuk di dalam kelompok tim adiwiyata, gitu. Dan kita juga ada duta, Pak. Duta lingkungan, gitu. Jadi kalau kita membahasakannya itu pangeran lingkungan dan putri lingkungan, Pak. Gitu. Bahasa yang viral ya. Iya, jadi kegiatan pangkut biasanya gitu. Pangkut. Jadi pangeran lingkungan dan putri lingkungan. Sebenarnya gini, Pak, anak-anak itu kalau dikasih tanggung jawab itu kan ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Jadi kalau anak-anak tidak dikasih tanggung jawab, mereka itu mengabaikan. Gitu. Tapi ketika anak-anak itu dikasih tanggung jawab sebagai pangeran lingkungan dan putri lingkungan, mereka itu ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Dan kita bekali apa sih tugasnya pangeran dan putri lingkungan ini, gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Dan
kita ini mampu mengedukasi ke anak-anak, ke teman-temannya sendiri. Benar. Ya, gitu. Jadi terkait dengan bagaimana cara membuang sampah, gitu. Terus bagaimana mengkondisikan kelas itu bersih, gitu. Kadang anak-anak itu kan agak iseng ya Pak, Ya. habis makan terus diselipkan di sela-sela tahu, kayak gitu. Nah, hal semacam itu alhamdulillah sih sedikit demi sedikit butuh waktu memang Pak. Ya. Akhirnya anak-anak itu punya kesadaran, gitu, untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, tentang tadi udah bagus banget sih. Oke, saya ingin bertanya, untuk sarana prasarana seperti tong sampah di sekolah apakah sudah disediakan Pak Rosidi? Alhamdulillah, karena kan tadi saya bilang kita butuh dukungan kepala sekolah ya Pak. Gitu. Dukungan tidak hanya sebatas lisan, Iya. tapi juga dukungan materi dan imaterial, gitu kan. Nyata ya, nyata. Nyata gitu. Jadi pastikan sekolah pasti support gitu. Bagaimana sekolah itu mengadakan mengadakan pengadaan barang tong sampah gitu. Gitu. Jadi supaya apa? Kalau kita percuma Pak mengedukasi anak untuk membuang sampah, tapi tempatnya sendiri nggak ada. Nah, itu. Nah, jadi untuk mewujudkan program Adinda ini kan butuh support semuanya gitu. Ya memang semuanya butuh uang, tapi yang penting uang itu bisa tersalurkan gitu loh Pak. Sesuai dengan proyeknya itu. Iya, maksudnya bisa berguna untuk sekolah ya kan, untuk adiwiyatanya Pak Adi. Oke, jadi yang saya tangkap kalau kepala sekolah sudah memberikan dukungan nyata berupa pengadaan tong sampahnya tadi. Oke. Untuk solusi yang keempat Pak, yang DLH tadi, ini kan DLH itu berarti kan panjenengan harus datangkan orang dari luar ya. Nah itu langkah-langkahnya panjenengan apa dulu supaya bisa dapat dan mengedukasi ke sekolah. Oke. Langkah mendatangkan tugas dari DLH. Yang pertama saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Pentingnya kita mendapatkan petugas dari DLH dengan menyampaikan tujuan, gitu. Yang pertama, yang kedua kita koordinasi dengan tim adiwiyata supaya kegiatan mendatangkan petugas DLH itu bisa terlaksana dengan baik dan siapa panitia yang ditunjuk. Yang kedua, yang ketiga saya akan membuat bersurat Pak, gitu, bersurat ke DLH untuk minta permohonan sebagai narasumber. Narasumber sebagai pembicara di sekolah kami untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa kami, gitu. Nah, yang keempat datang ke DLH untuk menyampaikan surat yang sudah kita buat tadi dan menentukan tanggal, hari dan tanggal dan jamnya supaya kita bisa menyampaikan ke anak-anak dan mengkondisikan kelas supaya kegiatan mendatangkan petugas daerah tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari 4 solusi itu kan pasti ada tantangan dan hambatan gitu ya pasti ya. Ya kita nggak bisa langsung ini ya. Pasti kan panjenengan datang ke sini karena ingin mencurahkan itu semuanya. Menurut Pak Rosidin, tantangan dan hambatannya kira-kira Bapak temui sampai saat ini itu apa? Dan bagaimana cara panjenengan untuk kalau saya menurut saya solusinya nanti dari tenaga ini seperti gimana? Ya, karena gini Pak, kita ini kan menghadapi manusia itu kan bermacam-macam karakter ya, gitu. Jadi di keluarga saja itu ya karakternya berbeda-beda. Ini banyak karakter dari berbagai macam keluarga, gitu. Jadi hambatan yang paling sering ya Pak, masih ada yang saya temui beberapa anak itu yang acuh, cuek, jadi masih membuang sampah sembarangan, gitu. Ya itu yang menjadikan hambatan. Tapi langkah yang saya lakukan terus memberikan edukasi dan pemahaman ke siswa untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya, gitu. Karena memang kendala-kendala seperti itu pasti ada ya Pak ya, gitu. Karena siswa itu kan ada ratusan ya, gitu. Jadi
butuh waktu dan tenaga ekstra untuk memberikan edukasi ke anak-anak. Oh, ya, benar. Apakah ada hambatan yang lain selain dari siswa mungkin yang mengganjal di Pak Rozikin? Kalau hambatan dari rekan sejawat dan warga sekolah, insya Allah nggak ada, Pak. Gitu. Karena kita semuanya itu kan ingin bagaimana sekolah itu nyaman, gitu, dan asri, gitu, dan target dari program Adiwiyata itu bisa terpenuhi, gitu. Nah sebenarnya kenapa kok kita semuanya saling mendukung, Pak? Sebenarnya sekolah kami itu sudah menjadi sekolah Adiwiyata mandiri, Pak, gitu. Nah untuk menjadi sekolah Adiwiyata mandiri itu tahapannya itu panjang, Pak, gitu. Jadi harus melalui lomba di tingkat kota, di tingkat Jawa Timur, di tingkat nasional, baru mandiri. Gitu. Jadi untuk tingkat Jawa Timur nasional itu kan udah lewat. Jadi mandiri lah. Bagaimana kita itu bisa mempertahankan sekolah kami itu menjadi sekolah Adiwiyata, gitu. Nah untuk mempertahankan itu, Pak, ada tim dari Eko, dari Eko itu selalu memantau sekolah kami, apakah program itu masih terlaksana, gitu. Dan untuk memperpanjang akan ada kunjungan, Pak, dari lembaga LSM tadi untuk hadir ke sekolah, memantau langsung, gitu, apakah Adiwiyata itu masih layak kita dapatkan. Gitu. Jadi ada ini ya, ada jurinya ya. Ada jurinya ya. Oke. Nah, tadi kan Pak Rozikin sudah mengungkapkan banyak solusi yang luar biasa, terus memberikan tujuan supaya mengedukasi siswa menjaga kebersihan ya kan, untuk mempertahankan Adiwiyata tadi. Nah, menurut Pak Rozikin nih, tadi kita bicara banyak banget ini, kesimpulan apa sih yang Pak Rozikin bisa utarakan hari ini, terus kesimpulan apa yang dimana kesimpulan nanti itu akan Pak Rozikin laksanakan ketika panjenengan kembali ke sekolah. Oke. Pada percakapan hari ini dapat saya rasakan, saya itu merasa plong gitu ya, bisa ngobrol langsung dengan Pak Gio, dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan ke Pak Gio, gitu. Dengan solusi-solusi tadi harapannya sekolah kami ini masih bisa mempertahankan sebagai sekolah Adiwiyata, gitu. Dengan empat senjata yang sudah direncanakan. Itu aja sih menurut saya. Bagaimana Pak Rozikin, apakah ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup nih, Pak. Tapi nanti kalau seandainya saya ingin ngobrol sama Pak Gio kasih dukungan. Oh ya jelas, lapor tapi ya. Oh boleh. Oke, terima kasih atas ketersediaan waktunya Pak Rozikin mau mendatangi saya ya, untuk berbicara tentang ketulisan Pak Rozikin. Terima kasih juga Pak Gio atas waktu yang diberikan, gitu. Saya merasa senang sekali. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling sharing lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Gio. Ya. Kamu apa? Lanjut aja. Masih dikata jadi nanti juga tuh. Iya, Oke, Pak Gio, alhamdulillah tadi sudah terlaksana ya Pak ya, proses coachingnya bersama Pak Rozikin. Oke, setelah melakukan coaching tadi Pak, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apakah Bapak merasa sudah mencapai dari tadi indikator yang Bapak inginkan? Oke, untuk masalah indikator yang saya inginkan yang di pertama tadi oleh rekan saya tadi, Mr. Rozikin ya, itu menurut saya sudah mencapai sih, karena Pak Rozikin sendiri itu ternyata luar biasa. Beliau sendiri itu bisa menemukan beberapa solusi yang sekiranya saya lihat solusi ini bagus loh, dan ternyata solusi ini bisa dilakukan, tinggal Pak Rozikin melakukan saja. Saya hanya memberikan sedikit support lah. Jadi menurut Bapak tadi kan Bapak menyampaikan indikator Bapak yang ingin Bapak capai adalah ketika coach Anda mampu untuk mendapatkan solusi dari apa permasalahannya tadi.
Iya. Bapak merasa itu sudah bisa Bapak lakukan. Oke. Kalau menurut catatan saya di sini, memang tadi saya melihat ketika proses coaching, Bapak juga sudah tadi memberikan pemantik untuk coachingnya tadi bisa mendapatkan solusi soal beberapa solusi, dan Bapak menganalisis melakukan analisis kepada coaching Bapak tadi ya, dari solusinya tadi kira-kira mana yang solusi paling tepat. Tadi saya juga melihat itu sudah nampak ketika Bapak proses coaching tadi, bagus sekali Pak, dan Bapak sudah fokus terhadap tadi indikator yang ingin Bapak inginkan. Terakhir Pak Agio, kira-kira setelah proses coaching ini, adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Untuk saat ini sih yang saya tetap ya Bu, saya fokuskan masih di pertanyaan pemantik, karena saya tadi merasa ketika saya memberikan pertanyaan pemantik ke beliau itu juga mungkin saya harus sering berlatih untuk yang ini, karena pertanyaan pemantik tadi itu ternyata luar biasa sekali ya. Kalau kita sudah terbiasa akan memberikan pertanyaan pemantik, oh kalau permasalahannya seperti ini, pertanyaan pemantiknya seperti ini, jadi nanti supaya coach itu atau rekan saya yang curhat ya kan bisa menemukan solusinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terima kasih Pak Gio atas waktunya. Semoga nanti Bapak bisa sering berlatih dan skill Bapak dalam melakukan coaching itu lebih luar biasa ya Pak ya, dan banyak coach yang terselesaikan masalah. Saya jadi psikolog nanti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rasbin. Selamat pagi Pak Gio, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Lina? Saya juga hari ini. Oke, hari ini kita bertiga akan melakukan praktek coaching kepada rekan sejawat. Nah, kebetulan hari ini Bu Lina sebagai coachingnya, dan coachingnya adalah Pak Rasbin. Sebelum memulai coaching hari ini, saya ingin bertanya dulu sama Pak Rasbin. Nah, hari ini kan coaching itu kita melatih kompetensi, beberapa kompetensi mulai dari presence, mindfulness, sama mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Nah, kira-kira Pak Rosidi hari ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mencoba mengembangkan tiga-tiganya ya. Oke, terus kompetensi mana yang pengen dispesifikkan? Apakah ada? Sama sepertinya Pak. Jadi saya akan melakukan present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, nah untuk yang terakhir sebelum kita mulai nih ya, pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator pencapaian seperti apakah yang ingin dicapai untuk pelatihan coaching hari ini? Bagaimana coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan ke saya. Jadi kalau misalnya nanti Bu Lina sebagai coach mendapatkan pemahaman atau bisa menemukan solusinya, berarti indikatornya seperti apa ya Pak? Iya, seperti ini. Bisa kita mulai? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Lina. Selamat Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lina, hari ini apa perasaannya? Bahagia, sedih, senang? Perasaan saya sih sama kayak kemarin-kemarin Pak. Oke. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh. Boleh. Kebetulan saya juga ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Tentang apa Bu? Ada beberapa hal yang mungkin sedikit mengganggu pemikiran atau ini saya sih Pak. Gitu. Mungkin dengan saya berdiskusi dengan Bapak, saya bisa mendapatkan pencerahan gitu. Oke, kira-kira masalahnya apa ya Bu Lina? Jadi gini Pak, saya tuh merasa sekarang kan saya sedang mengikuti ini ya Pak, mengikuti guru penggerak ya. Iya. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi menurut saya ya Pak ya. Iya. Saya kok merasa sekarang itu agak sedikit susah ya Pak untuk memahami pembelajaran itu Pak. Apakah hal itu tuh ada pengaruh dari faktor usia atau bagaimana ya Pak ya? Atau mungkin memang materinya sulit gitu? Oke. Gitu sih Pak. Ya, jadi
Jadi permasalahan Gulina ini sebenarnya lumayan ya, lumayan nggak berat gitu ya. Kira-kira dari masalah yang ingin diceritakan saya waktu tujuannya apa yang ingin diharapkan? Tujuan yang saya harapkan sih nanti ya saya itu tadi Pak, saya tuh bisa memahami pelajaran yang saya ikuti dari CGP ini tuh bisa dengan mudah saya terima gitu Pak. Karena saya merasa sekarang tuh kok agak sulit gitu. Dulu mungkin kan ketika kita masih kuliah atau SMA itu kita membaca sekilas sudah masuk ya Pak. Sekarang kadang membaca sekilas kita baca dengan detail pun kadang kalau hanya 1-2 kali itu kurang masuk. Jadi harus dibaca berulang-ulang baru kita bisa memahami. Saya bisa memahami maksud dari maunya apa pembelajaran itu gitu Pak. Saya tuh nggak tahu itu apakah memang saya lama tidak belajar sehingga otak saya tidak terasa atau memang faktor usia ya Pak. Jadi kayak udah susah ingat gitu loh Pak. Gitu. Mungkin Bapak juga merasakan atau bagaimana ya Pak ya? Sepertinya sama ya Bu ya. Gitu ya. Oke, Bu Lina tadi kan permasalahannya mengikuti CGP ya. Akhirnya kurang bisa fokus. Kira-kira menurut Bu Lina idealnya itu seperti apa sih Bu? Ini kan sebelum mengikuti CGP itu kan ada beberapa testnya ya. Dan alhamdulillah Bu Lina kan sudah nyampe di tahapan yang sekarang ini gitu. Nah, ideal yang Bu Lina harapkan dari kegiatan CGP itu apa? Ya pastinya kalau setelah mengikuti kegiatan CGP ini sih saya ingin menambah ilmu saya Pak ya, pengetahuan saya, terus merubah cara mengajar saya, terus saya juga jadi update lah apa sekarang pembelajaran seperti apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Dengan mengikuti CGP ini harapan saya bisa sampai ke situ gitu. Oke, Bu Lina kalau seandainya di level ya 1 sampai 10 hal yang terberat itu kira-kira di berapa? Di nomor berapa? Di level berapa? 5 sih menurut saya. 5. Iya. Oke. Kira-kira hambatan yang Bu Lina rasakan dalam mengikuti kegiatan CGP ini apa? Jadi tadi kesulitan untuk menyerap materinya itu tadi. Oke. Dari hambatan itu kira-kira apa yang akan Bu Lina lakukan? Yang sudah saya lakukan sudah saya lakukan sih selama ini saya tadi itu membaca berulang-ulang materinya itu, jadi nggak 1-2 kali, mungkin sampai 3-4 kali. Terus biasanya saya juga setelah saya membaca kalau saya kurang paham saya biasanya diskusi dengan teman yang sama-sama juga CGP, jadi mungkin pemahamannya dia dan saya kan berbeda, dari situ saya bisa saling diskusi. Atau terkadang saya kalau nggak paham membaca di modul itu saya biasa minta diskusi sama teman, nanti teman saya menjelaskan ke saya gitu. Jadi dengan cara itu sih sementara ini berpegang untuk saya. Oke. Jadi kan levelnya masih 5 ya Bu? Iya. Gitu. Berarti menurut Bu Lina untuk menyelesaikan hambatan itu apa yang harus dilakukan dan rencananya seperti apa? Yang harus rencana saya sih mungkin saya akan tetap itu ya Pak, mungkin lebih banyak sharing ya, karena saya itu kan bukan tipe orang yang terlalu suka membaca, saya bukan tipe orang visual lah intinya seperti itu. Jadi saya kalau membaca saja itu biasanya saya tuh lama untuk memahami itu. Jadi mungkin rencana saya selain saya juga diskusi dengan teman-teman saya yang sama-sama CGP, saya juga akan berusaha untuk mungkin saya langsung praktekkan ya Pak. Jadi apa yang pembelajaran yang saya temui, saya baca, langsung saya praktekkan di kelas, nanti mungkin saya bisa merefleksi. Karena saya tuh sebenarnya orang yang kinestetik Pak. Jadi saya tuh lebih gampang paham ketika saya tuh belajarnya sambil melakukan praktek gitu atau melakukan penelitian, eksperimen gitu. Jadi itu lebih bisa masuk ke saya gitu. Mungkin itu yang hal yang perlu saya coba. Oke. Bu Lina kan memiliki kegiatan CGP ya. Apakah Bu Lina butuh dukungan dari orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan? Pasti saya butuh dukungan sekali, terutama dari rekan-rekan sejawat saya yang sama-sama di CGP ya Kak. Semoga mereka tidak bisa saya ajak sharing, saya tanya-tanyain, atau mungkin saya biasanya saya tuh bingung apa gitu, saya selalu tanya ke teman, semoga mereka nggak bosan untuk saya tanya seperti itu. Untuk dukungan kepala sekolah gimana? Kepala sekolah luar biasa juga Pak, bagus sekali. Kadang juga saya kalau kurang paham, apalagi terkait
materi manajerial itu saya sering berdiskusi sama bapak gitu. Bapak juga sering memberikan saya masukan gitu. Ini loh soalnya itu gini. Bapak sering seperti itu. Jadi beliau tuh sangat mendukung sekali dengan apa yang saya lakukan sekarang. Oke, Bu Lina, tadi sempat bercerita ke saya tentang bagaimana menghadapi kegiatan calon guru penggerak ini. Kira-kira apakah Bu Lina sudah menelusuri kira-kira penyebabnya dari permasalahan yang Bu Lina sampaikan ke saya? Penyebabnya ya Pak ya. Ya tadi itu sih, mungkin saya merasa mungkin berusia ya Pak ya, atau mungkin saya juga lama nggak belajar, jadi otaknya jadi nggak terasah lagi gitu. Jadi kan seperti kita sudah 10 tahun yang lalu ya Pak, kita lulus kuliah ya, dari situ kan kita nggak belajar lagi, jadi ya berada di zona nyaman kan, ngajar kan begitu aja gitu. Jadi sekarang tuh seperti otak saya tuh kayak yang adem-adem aja, harus kan dipush untuk belajar lagi. Nah itu mungkin di situ sih. Kondisi ideal seperti apa yang Bu Lina harapkan dari untuk kegiatan ini? Kondisinya tadi saya bisa belajar dengan cepat, terus maksudnya saya bisa memahami materi yang diberikan sama hasil dan modul-modul yang sudah baca itu, saya berani saya bisa menangkap dan memahaminya. Dari Bu Lina mengikuti kegiatan CPT ini, kira-kira keberhasilan seperti apa sih yang ingin Ibu harapkan? Keberhasilan yang CPT ini apa ya? Saya sih berharapnya saya bisa mempraktekkan apa yang ilmu yang saya dapat dari CPT tadi, bisa mengubah paradigma saya, pemikiran saya terhadap pembelajaran yang sudah ada selama ini gitu. Karena saya lihat dari CGB ini tuh memang luar biasa ya Pak ya, maksud saya tuh banyak hal-hal baru lah yang harus kita pelajari. Kita nggak bisa saklek untuk pakai metode yang lama gitu, sedangkan yang kita hadapkan sekarang anak-anak yang gen alpha yang mungkin beda banget dengan zaman kita. Kalau saya nggak belajar, nanti saya nggak bisa mengikuti mereka gitu. Dan pasti saya juga akan susah untuk memasukkan ilmu itu ke dalam. Jadi dengan metode ini saya berharap saya bisa mengubah pandangan saya terhadap pembelajaran, cara mengajar saya juga. Terus saya juga bisa memperbaiki diri saya sendiri sih Pak. Dengan metode ini saya merasa saya menjadi orang yang lebih positif lagi, karena kita diberikan hal-hal yang positif yang saya dapatkan. Oke, Bu Lina, seberapa penting keberhasilan Bu Lina dalam mengikuti kegiatan ini? Penting sekali sih Pak, penting sekali. Kalau untuk yang berhasil banget sih nggak bisa lah, saya maksudnya harapannya sih seperti itu. Cuman ya yang penting saya bisa menyelesaikan sampai akhir sih sama. Itu aja sih, itu yang harus saya bisa menyelesaikannya sampai akhir, bisa mengikutinya, menyelesaikan semua LMS-nya dengan benar, mengikuti semua karyanya sampai nanti akhir dipanen lagi. Itu sih harapannya Pak Bodo. Dan yang pasti kategori berhasil menurut saya adalah ketika saya sudah bisa mengubah cara saya dalam melakukan pembelajaran. Oke. Seberapa lama Bu Lina akan mengikuti kegiatan ini dan bagaimana planningnya? Ya itu Pak, sampai selesai lah pastinya. Planning seperti apa ya? Planning setelah ini terkait dengan tugas, terus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di CPT ini gitu. Planning saya ya tadi itu, saya akan intensif banyak diskusi mungkin dengan teman-teman, karena saya memang belajar saja saya kan kurang cepat untuk memahami, tapi kalau dengan diskusi saya merasa itu gampang dipahami, karena kalau diskusi itu kan bertukar pikiran ya, pemahaman saya dan pemahaman bapak kan beda, tapi dengan diskusi kan kita bisa menyatukan pemahaman, apa yang saya kurang bisa bapak yang menambahkan atau sebaliknya kan. Menurut saya sih dengan diskusi sih kita bisa seperti itu. Oke, Bu Lina, dari waktu kegiatan CPT ini ya, berapa lama Bu Lina butuh untuk menyesuaikan diri, sehingga tadi kan Bu Lina menyampaikan ke saya ya, kalau
faktor usia gitu, jadi pemahaman juga kurang Iya. gitu, terus daya ingat mungkin ya Bu ya, Iya, gitu. betul, Pak. Nah, kira-kira untuk mengembalikan mood otak muda gitu seperti apa Bu? Ya itu sih banyak membaca sih kalau saya itu banyak membaca, banyak diskusi sama orang, terus melihat tayangan-tayangan video atau mengikuti pelatihan-pelatihan itu menurut saya sangat membantu kita untuk mengasah otak kita lagi agar enggak ya istilahnya kayak apa ya Pak, menasi otaknya tuh biar bisa kita ajak untuk berpikir cepat. Oke, sebenarnya sudah luar biasa ya Bu, tinggal bagaimana melaksanakan saja gitu. Karena Bu Lina tadi kan sudah banyak menceritakan dan sudah menyampaikan dari solusi yang Bu Lina sudah rencanakan tadi gitu. Ya tinggal melaksanakannya saja. Dan mudah-mudahan Bu Lina tetap konsisten, semangat gitu dalam menjaga titik dan mencegah ini. Bagi kepala sekolah dan rekan sejawat pasti mendukung ya Bu, sangat mendukung. Oke, Bu Lina, capaian yang ingin Bu Lina capai dalam kegiatan ini apa? Itu tadi Pak, saya bisa memahami, mempelajari materinya dengan baik dan kalau sering dengan cepat. Jadi nggak berulang-ulang membaca ya, kalau bisa tuh ya saya membaca paham. Kalau dukungan dari suami gimana Ibu? Kalau suami sih ya mendukung sih Pak dengan membantu saya mengurus pekerjaan rumah saya sebagai seorang ibu, kan juga pasti ada pekerjaan rumah atau ingin mengasuh anak gitu. Selama saya CGB ini saya alhamdulillah suami saya sering membantu untuk menghandle itu semua. Jadi ketika kalau kan kadang sering malam itu dia yang membantukan peran saya untuk mengasuh anak saya. Oke. Bu Lina, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya dari saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan saya ya Pak ya. Apakah Bu Lina sudah menemukan solusi itu? Maksudnya tadi saya akan mencoba untuk selain sharing dengan teman diskusi, saya juga akan mencoba untuk melakukan praktek langsung. Nah, misalnya sekarang materinya apa, mungkin saya langsung bisa praktekkan di kelas sehingga saya bisa lebih memahami lagi materinya. Apakah Bu Lina perlu membuat perencanaan dan perencanaan seperti apa yang Bu Lina akan lakukan? Kalau perencanaan mereka sih kayaknya belum perlu Pak ya, terus sementara sih mungkin itu saja. Oke, Bu Lina, kalau saya dengarkan dari percakapan hari ini, Bu Lina kan sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Lina hadapi saat ini, gitu. Kira-kira perasaan Bu Lina setelah menyampaikan ngobrol bareng sama saya tadi itu rasanya seperti apa? Lega sih Pak, saya merasa lega dan saya tidak sabar untuk mencoba tadi solusi dari yang sudah kita sampaikan. Saya sudah tidak sabar untuk saya mau coba dulu lah, nanti boleh tidak gitu. Oke, Bu Lina, semoga apa yang jadi target Bu Lina di kegiatan CGT ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu. Pastinya dukungan dari kepala sekolah, sejawat dan keluarga itu sangat akan memperlancar dan mensupport kegiatan Bu Lina. Gitu. Terima kasih Bu Lina sudah mau sharing sama saya terkait dengan permasalahan. Gitu. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Siapa? Oke, Bu Lina nggak sungkan ya ngobrol sama saya. Saya mau terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, sama-sama Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang ada pertanyaan lagi dari saya kepada Pak Rosikin setelah melakukan coaching. Kan tadi sudah menanyakan perasaan si coaches, sekarang saya menanyakan perasaan yang melatih. Nah, ketika Pak Rosikin sudah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian itu sudah tercapai belum? Kalau sudah bisa dijelaskan apa yang gimana? Dari kegiatan coaching saya sama Bu Lina, indikator yang tercapai saya rasa tercapai. Karena apa? Karena coaching sudah mampu menyampaikan permasalahannya dengan baik dan bisa menemukan solusi sesuai dengan harapan. Tinggal pelaksananya saja. Itu Pak. Oke. Terus setelah tadi saya melihat melakukan coaching dengan Bu Lina, saya melihat memang benar-benar bagus ya, sudah tidak ada
yang bebas penilaian dari asumsi panjenengan benar-benar mengarahkan, memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya, supaya coach bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, sekarang yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan terus? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana saya akan secara aktif mampu mendengarkan dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan yang berikutnya saya bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu mampu menyampaikan permasalahannya tanpa ragu dan sungkan, sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dari permasalahan yang disampaikan. Oke, sudah itu saja. Terima kasih atas kerjasama kalian berdua pada siang ini. Saya akhiri praktek latihan coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, Bu Lina, sebelum kita lakukan kegiatan siang hari ini, saya sebagai observer akan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan oleh Bu Lina sebagai coach gitu, dan Pak sebagai coach. Nanti saya akan melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan pertanyaan yang disampaikan apakah berbobot atau tidak gitu. Yang kedua, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach gitu. Yang ketiga, mohon disesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu apa saja gitu? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu apakah bisa dipahami Bu Lina? Siap Pak. Oke, pertanyaannya Bu Lina. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching di siang hari ini? Yang pertama kompetensi untuk bisa menggali informasi dari coach saya. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan pemantik dan pertanyaan terbuka sehingga coach saya tadi bisa mengungkapkan permasalahannya dia. Dan yang ketiga adalah saya ingin mempraktekkan mindfulness, kesadaran penuh ketika saya melaksanakan coaching. Oke, Pak. Pertanyaan kedua, Bu. Potensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan siang hari ini? Potensi utama yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada coach saya sehingga nanti dia bisa mengungkapkan permasalahannya dia. Itu Pak. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Indikator apa yang diinginkan dalam kegiatan coaching hari ini? Indikator apa Pak? Indikator terkait Pencapaian. pencapaian. Jadi indikator yang saya pakai tadi jika coach saya merasa dia sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dia. Oke, Bu Lina. Saya kira cukup ya. Saya sekarang silakan melakukan praktek coaching dengan coaching Pak Gio. Terima kasih Pak. Baik Pak Gio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini untuk membantu saya dalam melakukan proses coaching. Bagaimana kabarnya Pak Gio hari ini? Alhamdulillah sehat sih Bu. Tadi lapar dulu makan. Oh lapar. Iya. Ya, nanti setelah ini kita makan Pak ya. Oke, siap. Untuk perasaannya Pak Gio hari ini gimana? Senang kah atau bagaimana, sedih, galau atau ya biasa aja gitu? Begitu datang ke sini tuh sebenarnya senang Bu, karena bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa ya. Tapi ya ada sedikit kegelisahan dari saya yang mungkin nanti saya mau mencurahkan, maksudnya curhat lah istilahnya bahasa gaulnya ya, curhat dengan pandangan. Oke. Apa itu Pak? Kegelisahan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak? Oke. Saya ini biasanya ini tentang ini ya, kondisi kalau bisa kita bilang itu antara akademik sekolah, siswa akademik sekolah dengan non akademik sekolah. Memang beberapa
menurut saya ini sangat penting sekali sebenarnya untuk kita bahas ya, karena saya merasa kalau di sekolah saya yang sekarang itu antara siswa yang atau ya bisa dibilang kalau sekolah saya lebih menginginkan yang akademiknya daripada non akademiknya. Sementara untuk yang di non akademiknya kadang-kadang sekolah itu hanya melakukan mungkin bisa kita bilang kayak ekstrakurikuler ya, tetapi itu kayak ya sekadarnya atau seadanya. Padahal yang saya pahami anak zaman sekarang itu mereka saja untuk belajar di sekolah itu sudah hampir mirip dengan orang kerja ya, sekitar 4 jam gitu. Terus belum lagi mereka belajar di rumah atau mungkin les ya. Bahkan ada beberapa murid saya yang pulangnya itu lebih malam daripada saya yang seorang pelatih, bisa sampai jam 7 jam 8 malam. Saya tanyain kenapa dia seperti itu, ternyata dia les. Nah, kadang pihak sekolah itu merasa ya sekolah murid itu tugasnya ya belajar saja. Padahal kalau kita tahu sebenarnya murid itu kan punya potensi yang lain daripada hanya belajar saja. Mungkin dari non akademik, terutama mungkin dari siswa yang memang kurang lambat untuk pemahaman masalah mata pelajaran yang yang pada umumnya kayak gitu. Nah, saya lihat di sekolah saya itu kayak masalah siswa yang non akademis itu kayak ya udah biarin aja gitu, yang penting dia datang ke sini sekolah non akademis adanya di situ, kayak ekskulnya itu ya dia ikut tapi ya tidak berdukungan. Itu sih tulisan saya pikir tadi. Jadi tadi Pak Iyo menyampaikan bahwa Pak Iyo mengalami gesekan, kenapa kok akademik itu lebih diutamakan atau non akademiknya tadi nggak terlalu dipentingkan ya Pak ya. Padahal menurut Pak Iyo sendiri itu juga bisa menunjang prestasinya anak, gitu ya Pak ya. Terus menurut Pak Iyo, untuk dari sisi anak-anak sendiri, kalau mungkin Pak Gio pernah melakukan interview kepada mereka atau apa, sebenarnya mereka itu lebih condong kemana? Kebetulan karena saya ini juga seorang pelatih basket, bukan hanya guru pelajaran atau guru mapel, saya pernah melakukan beberapa tanya jawab ringan sih ya nggak spesifik banget sih. Saya tanya mereka ketika saya menjadi seorang guru dan ketika saya juga menjadi seorang pelatih. Ketika saya menjadi seorang guru, saya tanya ke mereka, kalian kan tahu kalau di sekolah ini kalian di sini juga belajar, pulang juga belajar. Sebenarnya menurut kalian itu jenuh banget atau enggak sih? Saya tanya. Terus apakah kalian hanya berpikiran untuk sekolah atau kesuksesan ya? Itu hanya ditentukan dengan nilai. Saya bertanya itu kepada mereka. Terus mereka bilang, ya kebanyakan mereka ragu. Tapi ketika mereka, kalian sekolah nyari apa? Nilai? Iya. Tapi apakah kesuksesan itu ditentukan dengan nilai? Mereka ragu. Kayak mikir, iya. Terus apakah dengan nilai yang tujuanmu apa sih? Saya pengen kuliah ke negeri misalnya, ya kan pasti ya. Apakah hanya dengan nilai? Terus mereka bingung juga. Iya Pak, kalau nilai kan eligible di sekolah. Oke, saya menjelaskan kalau eligible memang eligible, tapi apakah kamu pasti masuk negeri dengan eligible itu? Nah, mereka berpikir lagi. Memang nggak pasti ya Pak. Loh, kamu nggak tahu. Kalau eligible itu hanya syarat untuk kamu ikut tes supaya kamu tidak tes perguruan tinggi tanpa tes. Tetapi apakah kamu masuk ke perguruan tinggi? Tidak. Saya bicara seperti itu dengan mereka, terus mereka, oh iya juga ya Pak. Tapi kalau ada anak yang beberapa ada anak yang ya saya jenuh Pak, saya pengennya itu melakukan hal yang lain. Tapi saya lihat sekolah ini untuk ekstrakurikulernya kok nggak didukung ya Pak ya. Terutama ekstrakurikuler yang menyangkut olahraga, basket, futsal, volley dan sebagainya. Mereka merasa kayak dukungan dari sekolah ini kok kurang banget sih Pak. Kita loh cuma pengen tanding, tapi kenapa harus diribetin gitu kan. Sementara kalau kita lihat olimpiade saja, anak ikut olimpiade saja, sekolah itu langsung jos ikut aja, 1 bulan mau 10 kali terserah. Tetapi kalau yang non-akademik, kenapa kok harus 1 semester 1 tahun dengan alasan ya supporter lah, ya itu tidak mengundang sekolah lah. Padahal ketika anak itu menjadi juara, sekolah pasti nomor 1 untuk menjadi yang terpertama. Ini dari sekolah kami dan segala macamnya. Jadi saya merasa kayak kok miris sekali.
gitu ya, sekolah hanya numpang nama kayak gitu. Itu yang saya pernah melakukan wawancara itu. Terus sama wawancara yang kedua saya dengan murid saya yang basket, saya tanya sekolahnya gimana kalau yang dia beda sekolah dengan saya. Ada yang sekolahnya kayak sekolah saya itu lebih dibilang kalau antara dukung atau tidak kami tidak terlalu paham Pak, tetapi yang setahu kami sekolah kami kalau ketika kami pertandingan ya silahkan, yang penting kamu tidak minta dana ke sekolah. Nah, tapi kamu mau bertanding 10 kali dalam 1 bulan terserah. Yang penting kamu menyelesaikan tugasmu, kamu izin baik-baik. Terus kalau misalnya ada dana ya kamu nggak boleh minta ke sekolah kayak gitu. Terus kalau ada denda-denda dari pihak panitia, kalian sendiri yang menanggung. Itu sih yang beberapa kali yang saya tanyakan. Terus menurut tadi dulu, jadi kan bagi menyampaikan terkait dukungan ya yang kurang. Untuk dukungan yang sudah ada selama ini itu apa Pak? Oke, ini yang sudah ada ya berarti ya kita tidak bicara yang kurang. Yang menurut saya sih yang sudah ada itu untuk saat ini masalah fasilitas lapangan oke lah. Untuk sekolah yang saya ajar sudah memberikan dukungan tadi fasilitas. Bola yang mungkin masih kurang, terus dukungan waktu karena gini, namanya kita mau ikut pertandingan ya kan? Atau kita mau tanding mau nggak mau harus menambah latihan ya kan? Kadang-kadang dukungan seperti itu yang sekolah itu kurangnya gimana? Mungkin sekolah hanya bilang ya silakan latihan, tapi mereka tidak memberikan dukungan seperti kayak mungkin ngomong ke guru-guru yang lain. Misalnya ada siswa yang kadang pernah nih saya bikin latihan pagi jam 5:30 ya itu kan otomatis mereka sebelum sekolah mereka harus latihan dulu sampai jam bel. Begitu bel masuk ya mungkin anak-anak kan harus ganti dulu, harus makan lah atau minum dikit lah gitu kan. Nah harapan saya itu sekolah memberikan dukungan di situ, memberikan sosialisasi kepada guru-guru kalau ada anak basket yang sedang melakukan latihan tambahan, jadi mungkin ditambah sedikit jedanya 15 menit kalau mereka telat ya mohon dimaklumi karena kan latihan untuk siapa? Iya kan? Karena itu sih yang saya rasa kurang situ. Oke. Jadi tadi kan Pak Egyo sempat menyampaikan terkait dukungan, terus tadi ya lebih akademik, dalam akademik itu lebih hidupnya akademik gitu. Mungkin bisa kita terwujudkan ya Pak ya. Yang Bapak inginkan sekarang itu apa? Oke, jadi ini kita biskan kondisi idealnya, ideal yang saya inginkan. Menurut saya yang saya inginkan harusnya sekolah bisa menyeimbangkan antara akademik dan akademik. Terus bisa memfasilitasi bagi memang ada siswa yang arahnya dia ke non akademik, tetapi dengan catatan juga tidak meninggalkan akademiknya. Mungkin kan kalau misalnya kita tahu ada siswa yang ternyata berprestasi di non akademik tapi akademiknya masih kurang. Sekarang kan kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Benar ya? Kita tidak bisa menyeragamkan semua murid harus pintar, semua murid harus memiliki pemahaman yang sama. Kamu dapat 50, semuanya harus dapat 50 semua. Tidak bisa seperti itu. Ada yang 100, ada yang 70, ada yang 80, ada yang bahkan 10 ya. Nah, seharusnya guru itu menurut saya bisa lebih fleksibel lagi ketika melihat potensi seorang murid itu ternyata bukan di akademik, tapi di non akademik. Oh, potensi anak ini ternyata di basket. Tapi sebenarnya sikap kayak sikap sopan, sikap atlet itu tetap harus dipertahankan ya, itu wajib. Tapi kalau masalah nilai, saya rasa naik turunnya nilai seseorang itu ya memang berdasarkan kemampuannya. Tapi kalau attitude ya wajib semuanya nggak bisa sama. Kalau di situ saya merasa harusnya guru itu lebih fleksibel loh. Kalau misalnya ada siswa yang ternyata jagonya di non akademik dan akademiknya biasa, ya bagaimana caranya guru itu memfasilitasi si anak tetap mendapatkan pengajaran yang sama, ya kan? Tetapi dengan porsi yang berbeda. Nah, mungkin orang yang pintar ya porsinya lebih banyak dengan nilai yang lebih bagus. Ya benar. Tapi kan apakah yang non akademik dengan porsi yang lebih rendah otomatis nilainya itu bakal dibawa KKM? Kan tidak. Tapi minimal ya mengejar di antara KKM lah gitu. Nah, harapan saya itu harusnya sekolah bisa menyimbangkan tadi. Oh, ini ada siswa yang non akademiknya bagus nih.
Tapi ini bisa untuk nama sekolah ya, harusnya ya oke, kamu yang non akademik, kamu ini dong apa namanya, kamu bantu di sisi non akademik, nanti akademiknya akan kami bantu di sekolah. Cara bantunya gimana, nanti urusannya guru-guru bisa memberikan tugas tambahan yang lebih ringan, yang mengumpulkan tugas dengan ujian yang mungkin lebih ringan. Ya menurut saya karena memang dia kemampuannya di non akademik. Ya, saya merasa tidak semua orang itu pintar di akademik. Terus pintar di akademik juga tidak bisa dikatakan kalau dia itu harus pintar di semua mata pelajaran. Ya kan, itu masih dibatasin lagi loh. Nah, sementara ini ada yang lebih gampang non-akademik sama akademik gitu aja. Sekolah kayak non akademik ya udah. Nah, seharusnya menurut saya sekolah itu bisa hadir untuk siswa yang non akademik. Nah, sebenarnya Pak Gio sudah luar biasa ya Pak. Sebenarnya sudah punya apa ya, istilahnya gambaran-gambaran harus bagaimana gitu ya. Cuman apakah selama ini yang sudah, apakah terkait dari tadi ya rencana-rencana Pak Gio tadi yang sudah Pak Gio sampaikan ke saya, seperti harusnya seperti apa, apakah hal itu sudah Bapak lakukan, atau mungkin apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tadi itu idealnya untuk Bapak tadi itu? Untuk hal itu saya sudah beberapa kali ngobrol santai ya, terutama dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah. Ketika saya ngobrol dengan rekan sejawat, mungkin ada beberapa rekan sejawat yang mungkin masih ideal. Dalam artian, ya anak yang pintar itu anak yang pintar di mata pelajaran saya, tapi tidak melihat dari anak ini punya potensi apa. Dia kayak itu bukan urusan saya. Dia punya potensi basket, ya itu urusan dia. Saya ini pengajar kimia misalnya. Saya tahunya anak pintar itu kalau mata pelajaran kimia saya. Nah, harapan saya itu, saya pernah ngobrol sih, gimana kalau misalnya anak itu memang di akademiknya tidak terlalu, tapi non akademiknya bagus. Tapi yang saya dapatkan ya di pihak rekan sejawat saya itu merasa kalau ya anak itu tidak baik karena tidak jago di mata pelajaran saya. Walaupun anak itu basket, anak itu jago di non akademik. Itu yang saya rasa kayak guru itu gampang banget untuk menjudge ya. Kayak anak itu malas, anak ini nggak baik. Kenapa? Karena mata pelajaran saya dia jelek. Padahal ya di mata pelajaran saya ada anak yang bisa, dia bisa di mata pelajaran saya. Dan saya tidak membahas itu karena fokus saya kan pada saat itu. Tapi anak ini punya potensi akademiknya gitu. Gimana cara menggunakan sejarah terus. Tapi kalau dengan beberapa guru yang mungkin olahraga ya, saya memang geografi. Tapi yang saya tanyakan juga dengan guru olahraga, kalau rekan guru olahraga itu otomatis mendukung sekali. Tinggal mereka cuma merasa kayak memang ya Pak Gio ini udah bagus, tinggal ya sekolah mau nggak mendukung, terutama di stakeholder bagian atas seperti di Waka ya kan, sama kepala sekolah kan. Apakah itu mendukung atau enggak, itu kan biasanya jadi tolak ukur kan sekolah itu sukses atau tidak di non akademiknya berdasarkan level-level tersebut. Kalau level itu sudah tidak care atau tidak peduli. Nah, setelah itu saya ngomong ke siswaan atau ke tingkat lebih atas lagi. Kalau ke siswaan saya sempat ngobrol kayak gitu, saya ke siswaan saya lebih ke apa ya, orangnya kayak berdiri di dua kaki, antara dukung, dibilang dukung juga tidak terlalu mendukung, dibilang orangnya tidak mendukung juga kadang-kadang kok seolah-olah mendukung. Jadi kayak gini, oke, boleh anak basket itu boleh tampil, silahkan. Begitu saya minta jatahnya anak basket, ini supporternya gimana gitu. Di ini loh apa dibeli-beliin lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya maksud Anda itu apa sih? Kalau misalnya Anda hanya berpikir untuk mencari aman saja dengan kedudukan panjenengan sebagai kesiswaan, ya selesai. Apa yang mau saya? Tapi saya tetap tetap condong ke anak, terutama yang anak-anak yang non akademik, karena saya merasa prestasi non akademik apabila itu menghasilkan untuk mereka, itu akan membuka jalan bagi mereka. Saya merasa tidak hanya akademik. Itu sih yang saya. Terus kalau kepala sekolah, kalau kepala sekolah sedang skeptis. Gimana tuh Pak? Akademik itu tidak penting.
pikirannya itu aja. Padahal itu apakah Pak Gio sudah menyampaikan tadi di gagasannya Pak Gio Panda tadi sudah disampaikan seperti itu? Sudah. Saya sudah ngomong kayak, Pak, kalau misalnya ini kan bisa menang kan, bisa bagus ya, bisa menang. Bahkan saya pernah menang. Ya walaupun nggak tingkat 1 sih, tingkat 3. Saya bawa piala ya kan nggak. Tapi apa yang didapatkan? Tetapi ketika saya juga pembina Olimpiade nih, membawa Olimpiade Geografi sampai ajang nasional, pujiannya luar biasa. Padahal dari saya ya kayak sesuatu yang kalau diri saya hanya membina mereka urusannya gitu ya tempat. Saya paham perasaan Pak Gio ya. Berarti antara tadi Pak Gio itu juga bingung ya, berada di sebenarnya ini siapa sih yang benar-benar mendukung Bapak gitu ya. Jadi seperti tadi yang Bapak sampaikan bisa saya tarik kesimpulan seperti itu. Lalu dari tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa ternyata kepala sekolah juga sudah disampaikan beliaunya juga masih kurang mendukung, kurang bisa terbuka wawasannya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira hal apa lagi yang bisa Bapak lakukan supaya bisa berubah kondisi di sekolah Bapak ini? Waktu itu saya berpikir saya ingin melibatkan ke orang tua, karena ada beberapa orang tua yang memiliki pikiran yang sama ya seperti yang saya pikirkan, karena kadang-kadang saya juga ngobrol sama orang tua, terus orang tua juga mendukung kegiatan anak-anaknya, lebih bagus begini Pak daripada anak saya itu keluar nggak jelas. Kalau misalnya keluar kan ada panjenengan, terus misalnya mereka keluar jelas, panjenengan juga ngingetin kalau kamu pulang malam kamu harus tidur orang tuamu. Saya kan pasti meninggalkan hal itu. Jadi kayak kamu dapat hakmu, kamu juga wajib. Ya. Jadi saya sudah mulai melakukan pendekatan ke orang tua. Harapan saya sih saya bisa mengumpulkan orang tua, terus orang tua juga bisa kayak menyalurkan aspirasi saya. Nah, dari orang tua dan aspirasi anaknya ke pihak sekolah. Ya harapan saya sih setelah orang tua bilang nanti ya ya sekolah itu terbuka gitu. Kayak tertutup lah, kayak oh ya sih berita orang tua seperti ini ya. Jadi Pak Gio mencoba akan melakukan pendekatan kepada orang tua nih ya selain ini ya Pak ya, dengan harapan tadi pihak sekolah mungkin hanya dekat tuh kalau orang tua yang menyampaikan. Oke. Kira-kira kapan Pak Bapak akan melakukan rencana Bapak itu? Rencana saya sih ini kan sudah di pertengahan semester 1 ya, rencana sih di semester 2 saya akan mencoba komunikasi dengan anak, kita ngobrol anak-anak kelas, ngobrol orang tuanya gimana, kalau misalnya tentang kejuaraan itu, terus mungkin biasanya sekolah kan ada pertemuan dengan orang tua, dan harapan saya nanti orang tua itu menyampaikan di forum tersebut. Oke, jadi mungkin nanti kita menunggu sampai dengan awal semester 2 ya. Oke Pak, selain dari orang tua, apakah ada Bapak membutuhkan support dari yang lain supaya bisa mencapai tadi? Pastinya dari rekan sejawat. Semoga rekan sejawat saya setelah saya ngobrol sama mereka mau berpikir kepala lagi. Pak Gio mau melakukan pendekatan kembali kepada rekan-rekan sejawatnya Bapak tadi. Oke. Luar biasa sih menurut saya, semoga usahanya Pak Gio itu menghasilkan Pak ya. Karena semakin banyak orang yang support, harapannya Pak Gio tadi bisa semakin banyak yang nantinya bisa mendapatkan support untuk anak-anak juga. Oke. Baik Pak Gio, dari yang sudah kita bicarakan tadi Pak, apakah ada hal-hal lain lagi yang masih menjadi rasanya Pak Gio? Alhamdulillah sudah pulang lah. Sebenarnya saya mendapatkan gambaran kalau oh yang saya siapkan ini udah bagus sih, tinggal dilaksanakan. Baik, betul sekali. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Semoga nanti rencananya Pak Gio bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuai dengan harapan. Kalau begitu saya akhiri ya Pak ya. Nanti saya tunggu kabarnya setelah Bapak melakukan rencana Bapak tadi, bagaimana hasilnya nanti akan saya lakukan follow up kembali kepada Bapak. Bakal Bapak berkenan? Oh tentu Bu, saya menunggu bantuan panjenengan ini kalau saya. Oke, terima kasih Pak Gio atas waktu
yang saya tangkap tadi ya, Bu Lina sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan alur berita. Jadi bagaimana Bu Lina memberikan pertanyaan pemantik kepada Coach, sehingga Coach sendiri juga mampu menyampaikan pertanyaannya ke Bu Lina dan memahami solusi yang akan dilakukan. Kira-kira Bu Lina, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini apa? Tadi kan sudah saya sampaikan ya Pak, indikatornya tadi saya ingin coach saya bisa mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan solusi dari apa yang permasalahannya. Itu sih Pak. Saya lihat tadi ketika saya melakukan coaching kepada coach saya, beliau sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi yang dia sampaikan, dan sudah mendapatkan aturan solusi yang akan beliau lakukan. Oke. Yang kedua Bu Lina, dari catatan hasil observasi saya, tadi Bu Lina juga sudah fokus dengan pertanyaan yang diberikan kepada coach. Nah, ini Bu Lina mau tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lina kembangkan agar kegiatan coaching itu kedepannya bisa dilaksanakan secara maksimal? Yang mungkin ini sih Pak, saya butuh banyak berlatih melakukan coaching kepada beberapa rekan supaya saya bisa mengembangkan skill-skill yang saya butuhkan ketika melaksanakan coaching, seperti melakukan komunikasi dengan baik agar mencapai suatu hubungan yang harmonis dengan coach saya, skill untuk menangkap masalah apa yang ingin diceritakan oleh coach saya. Menurut saya hal tersebut tuh perlu dilakukan pelatihan supaya mencapai data yang berhasil atau sempurna sih Pak menurut saya. Oke, saya kira cukup Lina. Jadi alhamdulillah kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Bu Lina sebagai coach dan Pak Dio sebagai coach sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Oke, saya akhiri Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi